Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Makan. Seorang Lingjian terkejut dan berkata dengan ketakutan, Tuan Pulau Pertama, apa yang kamu katakan ingin kamu makan? Rasa tidak nyaman menyebar di hatinya, dia sudah melihat kepala naga besar Tuan Pulau Pertama perlahan membuka mulutnya dan ngiler. Tidak, jangan lakukan itu, Tuan Pulau Pertama. Tanpa menunggu jawaban Tuan Pulau Pertama, seorang Lingjian sudah tahu nasibnya, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa lagi berdiri dengan mantap, salah satu tulang pergelangan kaki kirinya terpelintir, dan dia jatuh ke tanah di tempat, seluruh tubuhnya gemetar dan dia menangis sampai dia linglung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantuku membalas dendam dengan hidupmu? Mata Tuan Pulau Pertama meledak dengan cahaya dingin dan dia berteriak, apakah kamu berbohong padaku? Tidak, hanya saja kamu menggodaku. Seorang Lingjian berkeringat dingin dan menggigil, hanya saja Tuan telah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun, dan aku masih belum membayar Tuan, aku tidak tahan pergi begitu saja. Kamu memang anak yang berbakti, jika tuanmu tahu bahwa kamu telah memberikan tubuhmu kepadaku, dia pasti akan bangga padamu, kata Tuan Pulau Pertama. Ayo kita lihat guru untuk yang sangat, terakhir kali, aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Seorang Lingjian sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara, bibirnya gemetar, dan tubuhnya gemetar, pada akhirnya, dia bahkan menangis, Isak tangis, Tuan, selamatkan aku. Tidak perlu. Tuan Pulau Pertama menolak, sebuah cakar besar muncul di udara dan meraih Lingjian, itu melemparkannya ke mulutnya dan mulai mengunyah, membuat suara, cigu-cigu, yang membuat gigi seseorang sakit. Seorang Lingjian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia benar-benar dikunyah. Suara tulang yang dikunyah berlanjut beberapa saat sebelum kepala naga besar itu menelannya, ia perlahan menutup matanya dan kembali ke bentuk manusianya. Seperti yang diharapkan dari alkemis tingkat 8, ini suplemen yang bagus bagi saya. Tuan Pulau Pertama tampaknya telah menyerap semua nutrisi Lingjian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata hijau tuanya berkedip-kedip dengan cahaya redup, dia menjulurkan lidahnya yang basah dan menjilat bibirnya, seolah-olah dia memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Di halaman kecil Pulau Xiankong, di ruang artefak yang dalam. Dalam keputusasaannya, Ruan Sikuan tersambar petir ke tanah, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Di kejauhan, hati Yan Susu juga dipenuhi dengan keputusasaan, di bawah tekanan setiap gerakan Jing Yongye, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dia terus memohon belas kasihan, Tuan Yongye, saya tahu saya salah, dan saya benar-benar menyesalinya, tolong selamatkan nyawa anjing saya. Jangan menghina makhluk seperti anjing. Petik 2. Jing Yongye meludahi dengan jijik, dan kekuatan telapak tangannya menjadi lebih ganas, dia benar-benar memaksa Yan Susu sampai mati, dan setiap gerakan yang dia lakukan adalah dengan kekuatan penuhnya. Benar, aku bahkan tidak sebaik anjing, Yang Mulia, membunuh saya terlalu merendahkan status Anda, karena kenalan kita, tolong selamatkan aku. Dengan kekuatan Yan Susu, jika dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jing Yongye, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat, tapi dia tahu bahwa kekalahannya sudah pasti, jadi dia tidak tega untuk terus bertarung, dia dengan sepenuh hati memohon belas kasihan, jadi dalam beberapa gerakan, dia sudah jatuh ke jalan buntu, air mata mengalir di wajah lamanya. Seniman bela diri umat manusia memang berbeda dari yang lain, kamu telah memperluas wawasanku, haha. Ruo Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan keras, menatap kerumunan dengan jijik. Dewa air juga bingung, lawan jelas tidak akan membiarkannya pergi, mengapa dia masih memohon belas kasihan? Tanyanya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan peri air putri, kata Ruo Xiang sambil tersenyum, ini mungkin kualitas luar biasa yang mengalir dalam darah seniman bela diri manusia. Ketika Yun Xiao mendengar itu, dia berbalik dan berkata dengan sinis,
orang-orang dari rasku memohon belas kasihan sebelum mereka mati, ini lebih baik daripada orang-orang dari ras laut mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka sebelum mereka mati dan berubah kembali menjadi binatang buas untuk menghancurkan diri sendiri. Puff! Ran Xiang berkata dengan marah, bagaimana ketakutan klan Anda akan kematian dibandingkan dengan keberanian prajurit klan saya? Yun Xiao mendengus menghina dan berkata perlahan, dalam menghadapi kematian, yang satu akan mengandalkan kecerdasannya sendiri untuk bertahan hidup, sementara yang lain akan merosot menjadi binatang laut tanpa kecerdasan dan menghancurkan diri sendiri, menurutmu mana yang lebih kuat? Petik 2. Ini Bian. Ruo Xiang tercengang, mereka jelas dua kualitas yang sama sekali berbeda, yang satu takut mati dan memohon belas kasihan, sementara yang lain berani dan tidak takut pengorbanan, tapi, perbandingan yang dibuat oleh Yun Xiao benar-benar berbeda, dan dia tidak bisa membantahnya sekaligus. Dewa air juga tercengang, dia mengangguk lembut dan berkata, kedengarannya masuk akal. Wajah Ruo Xiang menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Dewa air putri, jangan tertipu oleh orang ini, mulutnya tak tertandingi, jika ada level untuk keterampilan mulut, orang ini sudah berada di alam ilahi 10 arah. Meskipun manusia-manusia itu juga memusuhi Ruo Xiang, mereka semua merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, dan banyak dari mereka mengangguk setuju. Tiba-tiba, tanah di kejauhan retak dengan ledakan, dan Ruan Sikuan merangkak keluar dengan wajah sedih, dia berlutut di tempat dan bersujud, Tuan Cloudski, tolong ampuni aku bersedia menjadi budak atau pelayanmu, tolong jangan bunuh saya. Semua prajurit manusia tersipu, Yun Xiao baru saja secara verbal sedikit tidak menghormati mereka, tetapi dia segera malu oleh pria ini. Bahkan Kang Tian Utara Gelap tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah, Ruan Sikuan. Beberapa kematian Anda lebih ringan dari bulu, sementara beberapa lebih berat dari gunung, apakah kamu masih seorang kaisar bela diri ketika kamu begitu tidak berduri? Jangan menghina gelar penguasa bela diri dari 9 surga. Ruan Sikuan memandang Beiming Kang Tian, matanya terbakar karena marah, dia mengertakkan gigi dan meraung, Dark Lord Kang Tian, kamu tua. Anda tidak membantu saya dan bahkan membuat komentar sarkastik, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Dark Lord Kang Tian mendengus dingin dan berkata, menyelamatkan pengecut sepertimu hanya mengotori tanganku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan tetap mati, jadi aku akan menyeretmu bersamaku dulu. Ruan Sikuan dengan marah bergegas dari tanah dan meraung saat dia bergegas menuju Beiming Kang Tian, matanya merah, dan dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, wajahnya hampir cacat. Semua orang tertegun sejenak, orang yang ingin membunuhnya adalah Yun Xiao, jadi mengapa amarahnya berubah menjadi Kang Tian? Ini benar-benar dunia yang aneh, tidak dapat dipahami, dan gila. Dark Lord Kang Tian juga marah, dia meraung kaget dan marah. Aku tidak punya dendam denganmu. Mata Ruan Sikuan dipenuhi dengan ejekan dan ejekan saat dia tertawa, haha, tidak ada dendam. Jika kamu tidak menyelamatkanku dan hanya melihatku terbunuh, aku akan membunuhmu. Auranya langsung membengkak ke puncaknya saat dia menerkam ke arah Kang Tian Dark Lord, seolah-olah dia ingin menjatuhkannya bersamanya. Wajah Dark Lord Kang Tian dipenuhi dengan amarah, aura dingin mekar dari tubuhnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melakukan pukulan telapak tangan. Cetakan telapak tangan yang mengerikan muncul di udara dan menghantam tubuh Ruan Sikuan dengan kejam, itu seperti gunung besar yang menekannya, benar-benar menekan monyet itu. Ledakan, tidak seperti Thunderbolt Yun Xiao sebelumnya, telapak tangan ini langsung menembus tubuhnya dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di udara, mengubahnya menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Setelah menjadi Kang Tian membunuh Ruan Sikuan dengan satu pukulan telapak tangan, kemarahan di tubuhnya perlahan mereda, dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Semua orang juga diam-diam menggelengkan kepala, seorang penguasa kota bulan merah dari satu generasi telah jatuh begitu saja, selain itu, dia telah membodohi dirinya sendiri sebelum dia meninggal, yang merupakan aib. Bahkan Eleci merasa malu, dia terus merasa bahwa semua orang menatapnya, dan wajahnya memerah tanpa sadar. Penatua Kang Tian, Yun Xiao tiba-tiba berkata, Tuan Ruan Sikuan dari kota bulan merah tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa Anda membunuhnya? Petik 2.
Jantung semua orang berdetak kencang, dan mata mereka berkedip saat mereka mulai merenungkan hawa dingin dalam kata-kata Yun Xiao. Wajah Dark Lord Kang Tian juga menjadi gelap, dia berkata dengan dingin, "Li Yun Xiao, apa maksudmu dengan itu?" "Tidak ada," kata Yun Xiao dengan senyum tipis, "saya tidak bermaksud apa-apa, kota bulan merah dan istana kegelapan Beiming keduanya adalah bagian dari 7 kekuatan super, satu di timur dan yang lainnya di utara, mereka bisa dianggap sebagai sekutu." Seorang penguasa bela diri 9 surga dari kota bulan merah sedang marah sebelum kematiannya, jadi itu normal baginya untuk menjadi kacau, namun, kamu membunuhnya bahkan tanpa bertanya apa-apa, hehe, aku hanya khawatir masalah ini akan berdampak buruk pada istana kegelapan. Hati semua orang bergetar, dan mereka berpikir, itu benar, Ruan Sikuan baru menjadi gila sebelum kematiannya, ini tidak menjamin hukuman mati, bukan? Yun Xiao punya alasan untuk membunuhnya, tapi apa hakmu, seorang tetua istana kegelapan, membunuh orang-orang di kota Red Moon? Wajah Dark Lord Kang Tian jatuh, sangat normal baginya untuk membunuh Ruan Sikuan dalam keadaan seperti itu, tapi, setelah analisis Yun Xiao, memang benar dia telah melakukan kesalahan. Masalah semacam ini bisa besar atau kecil, jika mereka menangkap poin ini dan menyelidikinya secara mendalam, itu benar-benar akan menjadi masalah besar yang akan mempengaruhi hubungan antara kedua sekte. Li Yun Xiao, Beiming Lai Feng juga berkata dengan marah, jangan coba-coba menabur perselisihan. Istana kegelapanku selalu memiliki hubungan yang baik dengan kota bulan merah, dan itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipatahkan oleh beberapa kata darimu. Teman baik, Yun Xiao tertawa, selalu teman baik. Lalu mengapa kamu membunuhnya? Semua orang menoleh untuk melihat Beiming Lai Feng, semuanya bingung, itu benar, karena mereka selalu berhubungan baik, mengapa dia membunuhnya? Ini, Ying Luo ini, dahi Beiming Lai Feng juga berkeringat dingin, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dia tiba-tiba punya ide dan berkata kepada Leci, Tuan Leci, Anda melihat apa yang baru saja terjadi, Penatua Kang Tian tidak punya pilihan selain membunuhnya, dia hanya mengikuti arus. Ekspresi Leci berkedip, dan dia segera menjadi gugup, dia juga kesal karena menjadi Dark Palace karena tidak membantunya, tetapi jika dia mengkritik mereka sekarang, dia takut dia akan berada dalam bahaya selama sisa perjalanan. Namun, sikapnya saat ini setara dengan sikap kota bulan merah, jika dia tidak mengkritik mereka, bukankah itu berarti dia harus tunduk kepada istana kegelapan dan membiarkan Ruan Sikuan dibunuh secara gratis? Faktanya, dia tidak peduli dengan kematian Ruan Sikuan, yang dia pedulikan adalah sikap istana kegelapan terhadap mereka, dia takut dia akan menjadi Ruan Sikuan kedua. Dia berpikir sejenak, memutar matanya, dan berkata, saya melihat apa yang baru saja terjadi dengan jelas, adapun apakah itu benar atau salah, sulit untuk menilai untuk sementara waktu, saya pasti akan melaporkannya kepada Tang Qing ketika saya kembali. Wajah Beiming Lai Feng menjadi gelap, dan dia diam-diam mengutuk rubah tua itu. Mereka semua mengerti maksud Leci, yang berarti bahwa terserah dia untuk memutuskan apakah itu benar atau salah, dan bahwa dia akan memutuskan setelah dia kembali. Semua orang di tempat kejadian adalah rubah tua yang licik, seniman bela diri keliling itu relatif tidak bersalah, tetapi para ahli di sekte ini semuanya adalah ahli yang licik, mereka segera mengerti ide Leci. Kang Tian Dark Lord mendengus dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Yuechi untuk menjelaskan seluruh cerita kepada Tang Qing, saya memang sedikit impulsif sekarang. Melihat bahwa Beiming Kang Tian telah mengakui kesalahannya, Leci diam-diam senang, tetapi dia masih memasang wajah serius dan berkata, jangan khawatir, tidak ada dari kita yang mau membiarkan ini terjadi, tetapi itu sudah terjadi dan tidak ada jalan kembali, belasungkawa saya, semuanya. Semua orang juga menghela nafas dan menggelengkan kepala, terlihat sangat sedih. Dewa Air bertanya dengan bingung, Run Xiang, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan? Tampaknya mereka semua sangat sedih dengan kematian orang itu barusan, tetapi justru karena mereka tidak menyelamatkannya sehingga dia baru saja meninggal, jadi mengapa mereka sedih? Wajah semua orang memerah, gadis kecil ini sama sekali tidak tahu tentang urusan dunia, dan kata-kata anaknya tidak membahayakan, dia langsung mengungkap kemunafikan mereka, dan semuanya kehilangan muka. Haha, ini adalah kecerdasan yang mereka klaim miliki, kami tidak memahaminya,
Ruo Xiang tidak bisa menahan tawa. Beiming Lai Feng memelototinya dan menjelaskan dengan suara lembut, "Peri air putri, jangan dengarkan omong kosong iblis ini adalah etiket paling dasar dari umat manusia kita, ini adalah bentuk penghormatan dan peringatan bagi orang mati, atau dengan kata lain, berkabung." Ya, ini berkabung. Prajurit lainnya juga menimpali, "Tuan Muda Lie Feng benar, Tuan Si Kuan sayangnya telah meninggal, kita harus bersemangat." Dewa air semakin bingung, wajahnya benar-benar hilang, "Tapi Kian, pria itu memohon padamu untuk menyelamatkannya sekarang, tetapi kamu tidak melakukannya." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yan Susu, yang berada di ambang kematian, dan berkata, "Dia hampir mati sekarang, apakah kalian akan berduka untuknya nanti?" Petik 2. Mulut semua orang terbuka lebar, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di sisi lain, Ruo Xiang memegangi perutnya dan tertawa tanpa henti, matanya penuh penghinaan dan ejekan untuk semua orang. Batuk. Yun Xiao juga merasa malu, dia batuk beberapa kali dan berkata, "Dia tidak akan mati." Dia berteriak, "Tuan Yongye, tolong. Berhenti, kita masih harus menyerahkannya ke Pulau Xiankong." Di sisi lain, niat membunuh Jing Yongye telah meningkat, dan Yan Susu sudah di ambang kematian. Setelah mendengar kata-kata Yun Xiao, ekspresi galak melintas di wajahnya, dan dia mengarahkan jari langsung ke perut bagian bawah lawannya. Ledakan. Suara teredam datang dari dantian Yan Susu, seluruh lautan Qi-nya meledak, dan tubuhnya mengeluarkan suara mendesis saat kekuatan Yuan-nya benar-benar terkuras. "Ah!" Yan Susu berteriak kesakitan, matanya penuh keputusasaan, yayasan seni bela dirinya telah dihancurkan. Dia telah berubah dari pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri menjadi lumpuh dalam sekejap, dia bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Luka fisik dan mental tumpang tindih, dan dia langsung pingsan. Jing Yongye menyeretnya seperti anjing mati dan melemparkannya ke kaki Yun Xiao, baru saat itulah dia menghela nafas lega, dia merasa jauh lebih santai sekarang karena dia telah membalas kebenciannya yang besar. "Li Yun Xiao, beraninya kamu!" Tiba-tiba, teriakan datang dari luar, seberkas cahaya terbang masuk, Zhao Wenzan muncul di depannya dalam sekejap, matanya berkedip dengan niat membunuh yang terbatas saat dia menatapnya dengan dingin. Hati semua orang bergetar, berpikir bahwa karakter utama akhirnya tiba. Beiming Lai Feng sangat gembira, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Wenzan, murid tercinta Anda terluka oleh Li Yun Xiao sendirian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita semua, kamu bisa membunuh atau memukulku sesuka hatimu, tidak perlu memberi kami wajah." "Oh, Li Yun Xiao, apa lagi yang harus kamu katakan?" Tubuh Zhao Wenzan meledak dengan aura pembunuh, dan suhu di sekitarnya langsung turun. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan dingin, "Muridmu dihasut oleh seseorang, dan itulah mengapa dia menyinggung perasaanku, sekarang, penghasut telah dihukum oleh saya dan berada di tangan Tuan Wenzan, jika guru masih belum puas, maka kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan." Zhao Wenzan melirik Yan Susu, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan tertawa jijik, secara acak meminta anjing mati untuk melapor. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Yun Xiao menyilangkan tangannya dan berdiri dengan tenang di langit saat dia berkata, "Aku sudah memberitahumu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Dia memiliki tatapan yang tak kenal takut dan acuh tak acuh, yang membuat Zhao Wenzan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bagus. Aku akan membalas budi yang kamu lakukan kepada muridku tercinta." Aura Zhao Wenzan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, karena kita berdua adalah alkemis tingkat 9. Selama kamu bisa mengalahkanku dalam kekuatan jiwa, aku akan membiarkan masalah ini berlalu, kalau tidak, Yun Xiao masih terlihat acuh tak acuh, tetapi matanya semakin dingin saat dia mendengus dan berkata, "Tolong." Dengan deklarasi perang ini, suasana di antara mereka berdua langsung menjadi sangat tidak normal, selain cuaca dingin yang ekstrim, ruang mulai berputar dan berputar seperti adonan goreng. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua mundur, takut ditarik ke dalamnya. Baik Beiming Lai Feng dan Run Xiang menjadi gugup, menatap setiap gerakan mereka, berharap Yun Xiao akan dipotong-potong. Namun, mereka berdua tidak bergerak sama sekali, mereka menjaga jarak tetap satu sama lain, tetapi ruang di sekitar mereka terus berubah,
berputar menjadi berbagai bentuk, yang membuat semua orang tercengang. Nyanyian angin bulu langit. Zhao Wenzhan adalah orang pertama yang bergerak, tangannya membentuk segel dan dia berteriak. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menegang, seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu, dan kemudian meledak dengan keras, mengirimkan serangan spiritual seperti bulu yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke arah Yun Xiao seperti salju. Bagus, itulah nyanyian angin bulu langit yang sebenarnya, tampilan muridmu hanyalah kotoran anjing. Yun Xiao memuji saat dia segera membuat segel tangan. Kekuatan tak terlihat beriak keluar dari tubuhnya seperti lapisan-lapisan air, menempel di kulitnya dengan ringan, bulu-bulu yang memenuhi langit jatuh satu persatu dan langsung menempel di lapisan air, mereka diblokir saat mereka menusuk tubuhnya, tidak dapat melukainya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Yun Xiao ditutupi dengan bulu putih, membuatnya terlihat seperti angsa putih besar. Senyum dingin muncul di sudut mulut Zhao Wenzhan dan dia berkata, jika hanya itu yang kamu miliki, maka semuanya sudah berakhir. Wajah Yun Xiao berkedip, dan cahaya dingin melintas di matanya. Segel tangan Zhao Wenzhan berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, meledak. Ledakan, ruang bergetar hebat, tetapi tidak ada fluktuasi energi elemen, sebaliknya, dampak spiritual yang sangat kuat menyebar di udara, bulu putih yang dimanifestasikan dari kekuatan jiwa semuanya meledak pada saat ini, berubah menjadi pusaran spiritual, mereka tidak hanya membombardir ke segala arah, tetapi mereka juga menyatu bersama dan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Ah! Yun Xiao menjerit menyedihkan saat dia jatuh langsung ke pusaran mental yang besar, tubuhnya berputar dan berputar saat ruang berubah, dan dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan saat dia berteriak dengan seluruh kekuatannya, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Beiming Lai Feng dan Ransi yang sama-sama sangat gembira, tidak dapat menekan kegembiraan di hati mereka. Ruo Xiang bahkan menyulap mata naga sejati dan melihat ke atas, benar saja, Yun Xiao dirugikan, dan semua yang dilihatnya nyata, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Pertempuran antara alkemis sangat berbahaya, bahkan lebih dari seni bela diri prajurit, satu kesalahan dapat menyebabkan hilangnya altar spiritual seseorang, dan dalam skenario terburuk, jiwa seseorang akan terluka, atau ingatan seseorang akan hilang, mengubah seseorang menjadi orang bodoh. Haha, bukan apa-apa. Zhao Wenzhan mencibir, ini adalah hasil dari kalian menyakiti muridku, aku akan menghukummu. Kilatan dingin melintas di matanya, dia ingat apa yang dikatakan Tuan Pulau Pertama, sepertinya orang ini masih berguna dan tidak bisa dibunuh. Dia mendengus dingin dan berkata, kali ini, kita akan berhenti di sini, jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Dengan ujung jarinya, pusaran mental segera menghilang, dan tubuh Yun Xiao yang terus-menerus berputar akhirnya kembali ke keadaan semula, dia berbaring dengan tenang di kehampaan, tidak bergerak, dari kejauhan, wajahnya pucat, dan darah mengalir keluar dari pori-porinya. Beiming Lai Feng tiba-tiba berteriak, Tuan Wenzhan, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Tidak perlu memberi kami wajah. Bunuh saja dia. Dark Lord Kang Tian mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang, dia menatap Zhao Wenzhan dengan waspada, jika Zhao Wenzhan berani membunuhnya, dia pasti akan menyelamatkannya. Zhao Wenzhan mengabaikan kerumunan dan hanya berkata dengan dingin kepada Yun Xiao, bangun, jangan berpura-pura mati, serangan barusan itu hanya melukai jiwamu dengan parah, itu tidak cukup untuk membunuhmu. Dia menunggu dengan tenang untuk sementara waktu, tetapi ketika dia melihat Yun Xiao masih melayang di sana tanpa bergerak, dia mengerutkan kening dan matanya berkedip karena bingung. Dia mengambil langkah maju dengan hati-hati dan perlahan, karena duel antara alkemis terlalu berisiko, dan kelalaian apapun bisa berakibat fatal. Keraguan di matanya semakin dalam, dia terus merasa ada yang tidak beres. Ah! Zhao Wenzhan tiba-tiba berteriak saat dia melihat Yun Xiao, yang melayang di udara, dengan ngeri. Itu bukan Yun Xiao, tapi dirinya sendiri, berbaring dengan tenang di langit, berdarah dari ketujuh lubang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, Zhao Wenzhan merasakan dunia berputar, dia, yang diam-diam melayang di udara, perlahan berdiri, wajahnya sama-sama ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat karena dia tahu bahwa dia telah dipukul. Dia adalah alkemis tingkat 9, jadi bagaimana dia bisa terkena kekuatan mental seseorang tanpa menyadarinya? Tapi kebenaran ada tepat di depannya, dan dia harus mempercayainya.
Untungnya, ketabahan mental Zhao Wenzan cukup kuat, dia langsung bangun dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, sebuah jejak perlahan muncul di tangannya dan dia meraung, hancur. Kekuatan yang sangat kuat beriak keluar dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya terus berubah seolah-olah telah dicuci oleh hujan lebat. Rasa sakit yang hebat datang dari kepalanya, dan ilusi itu hancur, dia kembali ke keadaan aslinya, dan seperti yang diharapkan, dia berdarah dari ketujuh lubang dan wajahnya pucat. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar hebat, dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, jika saya tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, saya khawatir saya akan benar-benar terbunuh oleh jurus pamungkas saya. Bersikap baik kepada orang lain, bersikap baik pada diri sendiri. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan melihat dengan ngeri. Yang membuat mereka cemas, mereka menemukan bahwa pertempuran antara alkemis sangat aneh sehingga mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Wajah Ruo Xiang juga berubah ngeri, dia dengan jelas telah melihat Yun Xiao terluka dengan mata naga sejatinya sekarang, jadi bagaimana itu menjadi Zhao Wenzan? Bisakah ilusi Yun Xiao membodohi mata naga aslinya? Dia menoleh dan melihat Dewa Air, Putri Suisian, apakah kamu melihat dengan jelas? Wajah dingin Dewa Air juga menunjukkan sedikit keraguan, dan dia bertanya dengan curiga, baru saja, sepertinya ada mata merah di kehampaan yang memelototiku, penglihatan saya terhalang oleh kekuatan tak terlihat dan saya tidak bisa melihat kebenaran. Ruo Xiang menghirup udara dingin, dan gelombang besar terpicu di hatinya. Garis keturunan keluarga Kaisar Bolautan dilahirkan dengan kemampuan mata ekstrim, yang bisa menembus semua teknik ilusi, seperti mata naga mereka yang sebenarnya. Mata naganya yang sebenarnya tidak sempurna, bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada naga sejati, tetapi mata ekstrim Dewa Air benar-benar diwariskan, namun dia tidak bisa melihat melalui ilusi Yun Xiao. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ruo Xiang pucat saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berpikir, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, pasti ada beberapa poin kunci. Zhao Wenzan hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan pakaiannya benar-benar basah kuyup, bagaimana dia bisa berani menyerang lagi. Dia buru-buru berkata, Tuan Yun Xiao, saya mengaku kalah, terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Apa, Li Yun Xiao menang lagi? Para pembudidaya itu tercengang, seolah-olah mereka agak tidak puas. Bukankah orang ini mengatakan dia adalah alkemis tingkat 9? Apakah kamu pembohong? Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat Li Yun Xiao, dia masih terlalu muda, tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu abnormal baik dalam seni bela diri maupun sihir. Ya, pasti ada alasan di balik ini. Semua orang mengangguk setuju. Hati Beiming Laifeng menjadi dingin, dia telah sangat gembira 2 kali tanpa alasan, tidak hanya itu, tetapi dia juga semakin takut dengan kekuatan Yun Xiao, dia merasa bahwa punggung halus yang berdiri di depannya bukan lagi gunung, tetapi lautan bintang. Dia tiba-tiba gemetar dan pulih dari ketakutan di hatinya, wajahnya bahkan lebih pucat dari Zhao Wenzan. Ruang berangsur-angsur berputar, dan lampu neon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, langsung mengembun menjadi tubuh asli Yun Xiao, wajahnya dingin dan pucat, dan jelas bahwa pertempuran barusan tidak mudah. Dewa Air memandang Yun Xiao dan tiba-tiba berkata, kamu, mengapa pupilmu menyusut sekarang? Tubuh Yun Xiao bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, udara dingin yang sangat ganas melesat saat dia menatap peri air, memotongnya. Tubuh Dewa Air bergetar, di bawah tatapan itu, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memiliki garis keturunan tertinggi dari keluarga Bo, jadi dia dilahirkan tanpa pengetahuan tentang ketakutan, tidak ada apa-apa di dunia ini yang bisa membuatnya merasa takut, tetapi pada saat tadi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar merasakan ketakutan. Apa yang terjadi? Setelah ketakutan, hati Dewa Air beriak, dan dia jatuh ke dalam tanda tanya besar, dia linglung di samping. Baru pada saat itulah Yun Xiao memalingkan muka dari peri air dan berpikir, peri air, kamu terlalu lemah, gadis ini memang mewarisi garis keturunan keluarga Bo dan memiliki mata kebenaran yang dapat melihat segalanya, dia dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan mata bulanku. Ketika Zhao Wenzan melihat Yun Xiao muncul, dia bergegas maju, membungkuk, dan berkata, terima kasih Tuan Yun Xiao karena tidak membunuhku.
Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Yun Xiao dingin, Anda harus berterima kasih pada diri sendiri karena tidak membunuh saya. Seluruh tubuh Zhao Wenzan bergetar, untungnya, penguasa pulau pertama telah menahan orang ini, jika tidak, dia akan melampaui penebusan. Seluruh artefak mistik spasial jatuh ke dalam keheningan yang tidak biasa, tanah berantakan daging dan darah, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Zhao Wenzan dengan cepat menenangkan diri dan tersenyum meminta maaf, Yang Mulia, Anda baru saja tiba di pulau itu dan menyebabkan insiden yang tidak menyenangkan, yang ini benar-benar mengabaikan tugasnya, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Dia mulai memohon maaf dengan sikap yang sangat tulus. Semua orang dengan sopan menyapanya, bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis bermutu tinggi, dan tidak mungkin baginya untuk bersikap begitu sopan padanya di benua bela diri surgawi. Yun Xiao terbang turun dari langit dan perlahan menginjak tanah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, berkat muridmu aku bisa dengan mudah merawat dua orang yang tidak aku sukai, muridmu telah melakukannya dengan baik. Keringat dingin keluar di dahi semua orang, dia mengatakannya dengan sangat terang-terangan, dan dia benar-benar tidak menempatkan kota bulan merah dan istana kegelapan di matanya. Merasakan mata semua orang yang mencermati, wajah Leci terbakar, dan dia merasa seolah-olah ada duri di punggungnya, dia berharap dia bisa bersembunyi di lubang. Zhao Wenzan juga tercengang, dia menyeka keringat dinginnya dan tidak tahu bagaimana melanjutkan, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Cloudsky, melihat tempat ini, kita akan mengatur untuk tinggal di artefak mendalam spasial ini selama sebulan di pulau itu, apakah Anda puas? Petik 2. Dia mulai mengubah topik dan memperkenalkan artefak mendalam spasial, setiap ruangan dipenuhi dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi, itu semua adalah kristal Yuan yang ditangkap dari dasar laut, yang lebih berharga daripada batu Yuan. Para seniman bela diri keliling sangat gembira ketika mereka melihat ini dan mau tidak mau mulai memasukkannya ke dalam tas penyimpanan mereka dalam jumlah besar. Zhao Wenzan tercengang, semuanya, ini Pixiu. Para seniman bela diri keliling itu semua mengungkapkan ekspresi nakal dan berkata, hehe, kami tidak akan menggunakan sebanyak itu dalam sebulan, jadi kami berencana untuk mengemasnya dan membawanya kembali. Zhao Wenzan, kian-kian, itu benar, saya lupa, kalian semua berasal dari Istana Kegelapan. Petik 2. Beiming Laifeng buru-buru menggelengkan kepalanya, mereka tidak ada hubungannya dengan kita, meskipun kami menempuh jalan yang sama, kami berada dalam dua kelompok orang. Bukankah terlalu tidak baik bagi Tuan Muda Liefeng untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Itu benar, kami telah melalui hidup dan mati bersama, sekarang, kita hanya mengambil beberapa kristal asal, dan ada dua kelompok orang. Itu sangat mengecewakan, kamu memanggilku Tian-Tian kecil sebelum kamu pergi ke laut, dan sekarang kamu memanggilku Nyonya Niu. Wajah Beiming Laifeng dipenuhi dengan rasa malu, dan ketika dia melihat tatapan aneh di mata Dewa Air, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jika kamu tidak ingin mati, diam. Dia meraung marah, dan seperti yang diharapkan, itu berhasil. Pembudidaya nakal ini hanya ingin mengambil sejumlah uang, dan tidak ada dari mereka yang benar-benar ingin menyinggung keluarga Beiming, mereka semua menundukkan kepala dan mengumpulkan kristal asal, tidak lagi mengatakan apa-apa. Zhao Wenzan tertawa, pakar sekte Anda memang sangat lucu. Wajah Beiming Laifeng menjadi gelap, memerah saat dia menekankan, saya bilang ada dua kelompok orang. Baiklah, tidak perlu menjelaskan. Zhao Wenzan langsung menyela dan menoleh ke Dewa Air dan yang lainnya, Putri Peri Air, statusmu terlalu mulia, aku sudah menyiapkan kamar terbaik untukmu, juga, mari kita ajak Sir Ruo Xiang dan Sir Fei Ming, bagaimanapun, Pulau Xian Kong adalah kekuatan Laut Timur dan berada di bawah komando Tuan Laut Timur. Ruo Xiang memandang Dewa Air dengan tatapan memohon. Dewa Air berpikir sejenak, lalu menoleh ke Yun Xiao, menunjuk ke arahnya, dan berkata, tidak, aku ingin tinggal bersamanya. Huala, kerumunan itu gempar, masing-masing dari mereka tercengang, bahkan para seniman bela diri yang berjuang untuk kristal asal semuanya berhenti, mulut mereka terbuka lebar, mereka memegang kristal asal di tangan mereka dan lupa memasukkannya ke dalam tas penyimpanan mereka. Mulut Yun Xiao terbuka lebar, dan wajahnya berkeringat dingin.
Wajah Beiming Lai Feng berubah menjadi merah seperti hati babi, dan matanya meledak dengan kemarahan yang menjulang tinggi saat dia memelototi Yun Xiao, 10 kukunya menggali ke dalam dagingnya. Zhao Wenzan menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan canggung, "Peri air putri, kamu terlalu berani, kamu memiliki status bangsawan, dan jika sesuatu terjadi padamu, Pulau Xian Kong kita tidak mampu mengambil tanggung jawab." Tapi, wajah Dewa Air masih tenang, dia menatap dingin ke arah Yun Xiao dan berkata, "Kamu telah mengambil artefak mendalam hidup Mosa, jika kamu tidak mengembalikannya kepadaku, aku akan mengikutimu." Fiuh, itu adalah alarm palsu. Kerumunan menghela nafas lega, menepuk dada mereka, dan terus berjuang untuk kristal asal. Beiming Lai Feng tertegun sejenak sebelum ekspresinya kembali normal, dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan tergila-gila dengan Dewa Air, bagi seorang jenius, ini adalah rintangan besar dalam jalan bela dirinya. Tapi, bagaimana seseorang bisa mengendalikan perasaannya? Dia juga menyadari bahwa dia berada di ambang kebinasaan, tetapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Beiming Lai Feng dipenuhi dengan kegilaan, tatapannya yang serakah tertuju pada Dewa Air. Mengagumi setiap gerakan dan senyumnya. Dark Lord Kang Tian melihat semua ekspresinya, dan dia menunjukkan keprihatinan dan kekhawatiran yang mendalam. Yun Xiao tersenyum licik, "Bukankah aku baru saja memberitahumu? Mengapa saya harus peduli jika Anda ingin menyelamatkan Mosa?" Tanyanya, "Run Xiang yang melukainya, kamu harus menemukannya. Jangan berbohong padaku." Dewa Air berkata dengan serius, "Saya sudah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, dan ada masalah dengan itu, orang yang melukai Mosa adalah menjalankan siang, tetapi senjata mendalam hidupnya ada di tanganmu, jadi dia masih harus menemukanmu untuk menyelamatkan Mosa." Dengan wajah polos, Ruo Xiang menangis, "Putri Suixian, kamu akhirnya memikirkannya." Cahaya dingin melintas di mata Dewa Air dan dia berkata, "Li Yun Xiao, jika kamu tidak menyerahkan gunung api hitam, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu." Yun Xiao memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa memberimu gunung api hitam, tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya." Dewa Air mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Saya tidak memiliki banyak hal pada saya." Petik 2. "Aku yakin kamu membawa benda ini." Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya yakin Anda memilikinya." Ekspresinya yang bejat untuk mengukurnya jatuh ke mata semua orang, dan mereka tiba-tiba memiliki firasat buruk. Li Yun Xiao, Beiming Lai Feng bahkan lebih terkejut dan marah, "Ide bodoh seperti apa yang Anda pikirkan di kepala Anda? Singkirkan sekarang." Wajah Ruo Xiang juga menjadi dingin saat dia berteriak, "Li Yun Xiao, jika kamu membuat permintaan itu, aku akan membunuhmu sekarang." Dewa Air bingung, "Permintaan apa? Kenapa kalian semua sepertinya tahu permintaannya, tapi aku tidak?" Wajah semua orang berlumuran keringat, dan mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi, mereka semua terus menatap Yun Xiao, takut dia akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Mata Yun Xiao berkedip saat dia menatap peri air dan berkata, "Sederhana saja, ini darahmu." "Apa?" Ekspresi semua orang berubah drastis, seolah-olah Thunderbolt telah menyerang, masing-masing dari mereka terguncang sampai mereka bingung. Permintaan ini bahkan lebih mengejutkan dari yang mereka harapkan, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan. Ruo Xiang juga berteriak kaget, "Li Yun Xiao, kamu berani mengingini darah Kaisar Laut? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu." "Aku sudah mendengar itu berkali-kali, telingaku mendapatkan kapalan." Yun Xiao mencibir, "Bisakah Anda mengubah kalimat Anda? Bahkan jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanku, apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu harus mati." Ini adalah rasa tidak hormat yang besar kepada Poseidon. Mata Ruo Xiang memuntahkan api, Kaisar Laut adalah salah satu dari 3 orang yang paling dia kagumi, bagaimanapun juga, dan dia tidak bisa mentolerir siapapun yang menghujatnya. "Kamu tahu bahwa dia hanya Kaisar Laut, bukan Kaisar Manusia," kata Yun Xiao dengan nada menghina, "apakah dia menghormati saya terlebih dahulu? Jika tidak, lalu mengapa saya harus menghormatinya? Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain,
Anda harus terlebih dahulu menghormati orang lain, ini adalah prinsip paling sederhana untuk menjadi manusia. Kamu Poseidon tidak mengerti ini, kan? Ye kamu. Ruo Xiang menahan napas dan tidak bisa mengatakannya dengan keras, dia berkata dengan marah, singkatnya, ini adalah kejahatan besar yang layak dibunuh. Wajah Dewa Air juga berubah jelek, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayah pernah berkata bahwa garis keturunan keluarga Bo sangat mulia, dan tidak ada seorang pun di dunia yang berani memiliki ide tentang itu, jika tidak, kita akan membunuh orang itu bahkan jika itu berarti pergi ke surga atau neraka. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada cara lain, trading adalah tentang kebebasan, saya sangat menyukai Gunung Hitam Panas, saya pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan langsung menuju halaman. Ketiga ahli ras laut semuanya memiliki ekspresi muram. Fei Ming berkata dengan dingin, pria ini melanggar hukum, mengapa kamu tidak membiarkan aku menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya dan mengambil kembali gunung api hitam? Ketika Dewa Air melihat Yun Xiao menghilang ke halaman, dia juga ingin mengikutinya dengan wajah dingin, terkejut, Yun Xiang dan yang lainnya buru-buru menghentikannya. Dahi Zhao Wenzhan juga berkeringat dingin, jika Dewa Air mengikuti Yun Xiao, sesuatu akan terjadi padanya, dan Pulau Xian Kong akan benar-benar selesai. Saya melihat bahwa meskipun luka Tuan Mo Sa serius, dia belum mati, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba merawatnya terlebih dahulu? Petik 2. Ya, Tuan Wenzhan adalah alkemis tingkat 9, dia pasti punya cara. Ruo Xiang juga buru-buru berkata, dia sekarang sangat menyesal bahwa dia telah melukai Mo Sa dengan parah dan menyebabkan begitu banyak masalah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan Wenzhan, kata Dewa Air setelah sedikit ragu-ragu. Baru saat itulah semua orang menghela nafas lega, Zhao Wenzhan menyapa semua orang dan pergi bersama 3 ahli balapan ke lautan. Ruang di dalam artefak yang mendalam itu sangat besar, dan hampir semua orang dapat dialokasikan halaman kecil, dengan sangat cepat, mereka semua pindah. Liao Yangbing merenung sejenak, lalu berjalan ke halaman Yun Xiao, memadatkan pesan dalam token giok, dan mengirimkannya ke dalamnya. Setelah itu, dia duduk di dekatnya. Ada ruang kultivasi individu di halaman. Begitu Yun Xiao masuk, dia mengucapkan beberapa mantra pembatasan untuk mengisolasi seluruh ruang rahasia dari dunia luar. Sangat mungkin bahwa artefak mistik spasial semacam ini telah disempurnakan oleh Zhao Wenzhan. Sebagai pemilik artefak mistik spasial, Zhao Wenzhan bisa merasakan setiap gerakan di dalam. Setelah melakukan semua ini, dia membalik tangannya dan gunung api hitam muncul di telapak tangannya, itu memancarkan cahaya panas dan api hitam. Tiba-tiba, api mengembun di Montenegro dan membentuk kepala binatang buas, itu adalah penampilan Mo Sa, dia meraung dan bergegas turun. Yun Xiao tersenyum tipis, itu hanya jejak indera ilahi pasir iblis yang tersisa di gunung hitam panas, yang mendorong senjata tingkat yang mendalam dan kekuatan api untuk menyerang. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia membuka mata surgawi kuno di antara alisnya dan memuntahkan api merah samar. Kepala binatang yang membeku dari api hitam tiba-tiba kejang, memperlihatkan ekspresi ketakutan, ia mundur ke belakang bahkan tanpa berpikir untuk menyerang, dan pada saat yang sama, itu mendorong gunung api hitam untuk membombardir ke bawah. Ledakan. Ketika gunung api hitam menabrak api ilahi, itu segera menjadi beberapa kali lebih besar dan mengisi setengah kecil ruang, itu memancarkan cahaya hitam yang terus-menerus melawan api ilahi. Kepala binatang itu juga terbang langsung ke gunung, dan api hitam melonjak keluar dari gunung, menghalangi api ilahi. Itu memang senjata tingkat mendalam yang disempurnakan oleh Heizi Tianhuan. Mata Yun Xiao bersinar dengan sangat gembira. Setiap 100.000 tahun, matahari akan menghasilkan fenomena langit yang sangat kuat, di interiornya yang sangat panas, sejenis partikel hitam secara bertahap akan mengembun, dan badai energi yang tidak dapat dihilangkan akan dihasilkan di sekitar setiap partikel. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak potongan hitam muncul, dan jumlah badai meningkat. Akhirnya, potongan-potongan hitam dan badai ini berkumpul bersama, menciptakan fenomena aneh yang disebut biduk. Begitu biuk muncul, itu akan memunculkan kekuatan penghancur yang akan berdampak pada 4 kutub alam semesta,
disertai dengan sejumlah besar meteorit menyala yang jatuh ke alam seni bela diri surgawi. Meteorit ini kadang-kadang bercampur dengan partikel-partikel hitam itu. Partikel hitam semacam ini tidak memiliki tingkat pembubaran dan tidak bisa dihancurkan, oleh karena itu juga merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan persenjataan mendalam atribut api. Namun, itu juga karena tidak ada bahan seperti api sehingga partikel hitam itu dianggap tidak berguna untuk waktu yang lama. Sampai kemunculan seorang alkemis jenius, yang percaya bahwa segala sesuatu lahir dari 5 elemen, dan bahwa mereka saling memperkuat dan membatasi satu sama lain, dan bahwa tidak akan pernah ada sesuatu yang tidak dapat menyatu dengan 5 elemen. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan cara untuk memperbaikinya, yaitu dengan menggunakan elemen angin yang sangat kuat untuk melautkannya. Sejak saat itu, partikel hitam menjadi bahan alkimia tingkat atas. Dalam kehidupan sebelumnya, Yun Xiao telah mencari partikel hitam berkali-kali, mencoba menyempurnakan kuali ajaib, tapi sekarang dia memiliki kuali gunung dan sungai, dia tidak lagi membutuhkannya. Gunung Heizi Tianhuan ini memiliki bobot yang cukup, namun, level Black Flame ini terlalu rendah. Jika aku menggabungkannya dengan api ilahiku, kekuatannya tidak akan ada bandingannya sebelumnya. Yun Xiao mengangkat palu tinggi-tinggi dan menghancurkannya di gunung api hitam, mengirimkan sambaran petir ke dalamnya. Bum bum bum, bum bum bum. Gunung itu tidak rusak oleh petir, tetapi indera ilahi iblis pasir terus-menerus disambar petir. Mengaung, raungan marah datang dari dalam, dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk kepala binatang buas lagi, bergegas keluar dari dalam. Namun, begitu muncul, api ilahi yang membakar gunung Montenegro bergegas maju dan memadamkan api hitam seperti baskom air. Ah! Indera spiritual Mosa meratap yang menyakitkan dan akhirnya menghilang. Api ilahi tidak memadamkan api hitam. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa warna api telah sedikit berubah. Mereka sebenarnya telah langsung menyerap api hitam. Saat ini, di Pulau Xiankong, di kediaman yang sangat mewah, Zhao Wenzhan memimpin 3 anggota ras laut untuk menetap. Tiba-tiba, Komandan Mosa, yang sedang dipeluk oleh penjaga lapis baja emas, mengeluarkan jeritan yang mengental darah, tubuhnya menegang, dan matanya langsung menonjol keluar. Beberapa dari mereka terkejut, Dewa Air bahkan lebih terkejut. Mosa, ada apa? Suara serak datang dari tenggorokan Mosa, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak bisa bertahan. Dia mengendurkan kekuatannya dan pingsan lagi. Tuan Wenzhan, apa yang terjadi dengan Mosa? Tanya Dewa Air dengan panik. Zhao Wenzhan buru-buru mengirim indera ilahinya ke tubuh Mosa, ekspresinya menjadi suram dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali indera ilahinya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Tuan Wenzhan, apa yang terjadi padanya barusan? Lari Siang bertanya dengan suara rendah. Zhao Wenzhan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika saya tidak salah, artefak natal mistiknya telah disempurnakan oleh Yun Xiao, memotong sedikit hubungan antara dia dan artefak mistis. Itu sebabnya pikirannya mengalami serangan balik. Sialan Li Yun Xiao itu. Mata Dewa Air bersinar dengan sentuhan dingin, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan niat membunuhnya terangsang. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk, kata Zhao Wenzhan buru-buru, tanpa campur tangan Li Yun Xiao dalam proses merawatnya, itu akan lebih aman. Tatapan Dewa Air dingin, dan wajahnya dipenuhi dengan amarah saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Di ruang rahasia di halaman kecil, Yun Xiao duduk bersila di udara, terus-menerus menyempurnakan Gunung Heizi. Apa yang ingin dilakukan Yun Xiao adalah memaksimalkan kekuatan api ilahinya dengan bantuan Gunung Heizi. Bagaimanapun, itu telah dipelihara dalam roh surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada api. Tampaknya Gunung Heizi ini telah disempurnakan oleh Mosa terlalu lama. Setelah menyerap api hitamnya, saya memiliki kedekatan yang kuat dengan harta karun ini telah menghemat banyak usaha saya. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu mengganti segel tangannya. Sebuah simbol emas terbang keluar, membesar di udara, dan melesat ke dalam api yang memenuhi langit. Api merah samar menjadi ganas di langit dan menyusut kembali ke Gunung Heizi. Pada akhirnya, mereka semua berkumpul bersama, dan warna seluruh gunung berubah dari hitam menjadi merah samar seperti api.
Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan, bahan Heizi sangat keras, dan tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali kekuatan elemen anginnya yang kuat, apalagi mengubah warnanya. Mungkin karena kekuatan nyala api ini terlalu kuat sehingga bahkan Heizi tidak bisa menahannya. Yun Xiao merenung sejenak, lalu angin kencang berputar di tangannya dan bersiul menuju puncak Gunung Heizi. Gunung Heizi yang tidak bisa ditembus mulai hancur di bawah angin yang berputar, berubah menjadi partikel yang meledak dari gunung. Partikel-partikel itu memancarkan cahaya merah menyala, dan masing-masing mengandung nyala api yang sangat kuat. Mereka seperti ribuan kunang-kunang yang menari di langit. Wajah Yun Xiao berbinar dengan kegembiraan, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra di depannya, mengirim satu demi satu segel mantra ke dalamnya untuk perlahan-lahan menekan aura kekerasan di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, badai partikel berangsur-angsur menjadi tenang dan berkumpul menuju pusat. Pilih pala, langit dipenuhi dengan suara partikel kecil, yang semakin keras. Sebuah bola hitam terus terbentuk di udara, dan akhirnya berubah menjadi buaya kecil yang panjangnya 3 kaki, tergeletak dengan tenang di tanah. Yun Xiao melihatnya dengan hati-hati, buaya mempertahankan warna Heizi, tetapi di bawah persepsi indera ilahinya, dia menemukan bahwa kekuatan api yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga bahkan indera ilahi yang menyelidiki pun terbakar. Hei, jangan hanya berbaring di sana dan tidak bergerak, kemarilah. Diam, Yun Xiao memarahi, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Buaya itu membuka matanya, meregangkan anggota tubuhnya dengan malas, dan mulai merangkak ke arahnya. Setiap langkah yang dia ambil membawa tekanan besar bagi Yun Xiao, seolah-olah sebuah gunung menekan hatinya. Naga iblis di jiwanya tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, benda ini sepertinya tidak jujur. Hal bodoh, kata Yun Xiao sinis, kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku hanya karena kamu punya sedikit kekuatan. Matanya menjadi dingin saat dia menatap buaya yang sulit diatur itu. Buaya hitam itu berhenti 3 kaki darinya, memejamkan mata, dan berhenti bergerak. Yun Xiao mengulurkan tangan kanannya, dan tablet alam ilahi perlahan bangkit dari tanah dan dipegang di tangannya. Kemudian, dia berkata kepada buaya, masuklah. Buaya itu masih tidak bergerak. Suasana di antara keduanya tiba-tiba menjadi dingin, mata Yun Xiao sejernih air saat dia melihat buaya itu dengan tenang, seolah menunggu reaksinya. Benda ini adalah roh unsur sejak awal. Itu adalah bagian dari formasi penyegelan di luar angkasa dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran Song Yue Yang Cheng, setengah dari roh angin astral yang lengkap telah dipotong oleh Ding San, dan setengah lainnya, yang telah mengalami penurunan kekuatan yang besar, telah dibawa oleh Master Iblis Di Jun. Setelah kematian Di Jun, dia mengikuti Yun Xiao di kolam transformasi naga di tanah pemakaman. Selama periode ini, itu telah disempurnakan oleh Yun Xiao berkali-kali, dan hampir sepenuhnya menyatu dengan api ilahi Phoenix, menghasilkan bentuk baru dan menjadi salah satu gerakan membunuh pamungkas Yun Xiao, roda badai api, yang kekuatannya bahkan tidak kalah dengan transformasi roh yang lengkap. Tapi, karena kekuatannya terus meningkat, kecerdasannya perlahan-lahan terbangun, dan mulai mengembangkan beberapa perlawanan diri terhadap perintah acak Yun Xiao. Sekarang setelah menyatu dengan tubuh yang terbuat dari Tianji Heizi dan memperoleh lebih banyak kekuatan, perlawanannya menjadi semakin jelas. Buaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ganas meledak dari mereka. Ia menatap tablet alam ilahi, matanya penuh perlawanan dan sedikit ketakutan. Meskipun tidak terlalu cerdas, ia mengerti bahwa begitu memasuki tablet alam ilahi, hidup dan matinya tidak akan lagi berada dalam kendalinya. Mata dingin Yun Xiao menyipit, dan senyum cerah muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, jadilah baik, kemarilah. Tubuh buaya itu gemetar saat menopang dirinya di atas anggota tubuhnya yang pendek dan mundur selangkah, menatap Yun Xiao dengan waspada. Tubuhnya yang hitam pekat mulai berubah, dan bola api terbakar keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah muda, dan bola-bola kecil angin astral kuno terbang keluar dari bawah keempat anggota tubuhnya, seolah-olah dia sedang menginjak angin dan awan. Wajah Yun Xiao akhirnya menjadi dingin saat dia berkata, masuk. Mengaung. Buaya itu meraung keras, dan cahaya ganas di matanya semakin intensif, seluruh tubuhnya naik ke udara, dan langsung menerkam. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia berpikir, begitu cepat.
Tubuhnya langsung berubah menjadi emas saat dia meninju dengan tinju Vajra. Ledakan, cahaya tinju menghantam tubuh buaya, dan rasa sakit yang tajam datang dari lengannya. Kekuatan tinju dari tubuh emas yang tidak dapat binasa langsung dipatahkan oleh benturan. Melihat bahwa itu berhasil, keganasan buaya itu berkobar, ia meraung dan membuka mulutnya untuk menggigit, mencoba menelan seluruh tubuh Yun Xiao. Gigit adikmu. Yun Xiao meraung saat dia mengambil palu di tangan kirinya dan menghancurkannya. Sambaran petir menyambar mulut pria itu dan ke tubuhnya. Melolong, sebuah ledakan datang dari tubuh buaya, dan ia menutup mulutnya kesakitan. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berteleportasi tepat di depannya. Pada saat berikutnya, dia muncul di bagian atas ruang rahasia, dengan lambaian tangannya yang santai. Lebih dari 10 pedang bintang dingin surga utara ditembakkan ke bawah. Dentang, 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 dentang. Pedang itu tertancap di sisi buaya, jatuh dekat dengan tubuhnya, seperti penjara yang menjebaknya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan membuang segel. Lautan pedang ki dan jimat pedang muncul di diagram pedang, menekan buaya. Buaya itu mengangkat kepalanya dan melolong keras, tubuhnya yang gelap gulita mulai memerah, dan kekuatan api yang menakutkan melesat keluar, mencoba meledakkan gambar pedang itu. Bodoh. Yun Xiao mendengus dingin saat dia mengganti segel di tangannya. Pola roh sejati Fire Phoenix muncul di antara alisnya, dan tangisan kuno terdengar samar. Api di tubuh buaya tiba-tiba mengembun dan menerkam kembali di luar kendalinya, langsung meledak ke tubuh hitamnya, menekannya ke bawah dan membuatnya berjuang dengan sekuat tenaga. Aku hanya meminjamkan apinya, apakah Anda benar-benar berpikir itu milik Anda? Sambil mencibir, Yun Xiao mengangkat tangannya, dan pedang es dingin muncul di atas telapak tangannya, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembak jatuh. Dengan dentang keras, pedang panjang itu menghantam ekor buaya yang terus-menerus mengibas-ngibas, itu tenggelam ke tanah dan memaku seluruh tubuh buaya seperti paku. Ada ekspresi ketakutan di mata buaya itu, ekornya telah ditusuk oleh pedang tajam, dan terjebak dalam susunan pedang. Ada juga jimat pedang di tubuhnya, dan api di tubuhnya menghancurkannya tak terkendali. Ia tiba-tiba panik dan membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Apa? Yun Xiao mencibir, apakah Anda yakin? Petik 2. Buaya itu mengangguk berulang kali, matanya penuh permohonan. Mata Yun Xiao berkedip, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali pedang dingin, embun beku, dan banyak pedang bintang dingin surga utara. Buaya itu menggoyangkan ekornya beberapa kali dan berhenti gemetar. Tiba-tiba, sosoknya berkedip dan menghilang dari tempatnya, lalu muncul kembali di tubuh Yun Xiao dengan kecepatan yang sulit ditangkap, meraung dan menggigit lehernya. Kamu mencari kematian. Mati! Yun Xiao berteriak dingin saat dia mengarahkan jarinya dengan mantra pedang, dan seberkas cahaya dingin menebas. Meskipun materi Tian Huan Heizi kuat, ketajaman pedang es bisa menembus hampir segalanya. Dengan satu tebasan, itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan langsung membelah buaya menjadi dua. Mengaung, deru, mengaung. Buaya itu meraung beberapa kali saat kekuatan angin astral primordial berputar keluar dan menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi partikel hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing mengandung energi yang sangat tinggi. Kemudian, mereka menabrak Yun Xiao. Ekspresi dingin muncul di wajah Yun Xiao saat matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan dia membuka kekuatan pupil bulan. Semburan kekuatan spiritual meledak, dan seluruh ruang berputar, mengubah dunia dalam sekejap. Partikel yang tak terhitung jumlahnya tidak mengenai apa-apa selain udara, dan mereka tidak dapat menemukan Yun Xiao. Partikel yang tak terhitung jumlahnya langsung panik dan terbang tanpa tujuan di ruang gelap yang tak berujung seperti segerombolan lebah. Bodoh, kamu sudah mengikutiku begitu lama, apakah kamu masih tidak mengerti betapa kuatnya aku? Suara Yun Xiao datang perlahan, dan bulan darah muncul di langit, itu terbuka seperti mata dan menatap massa partikel yang penuh dengan kekuatan kekerasan. Saat partikel melihat bulan darah muncul, mereka segera terbang, ingin membombardirnya. Setiap partikel tidak hanya membawa kekuatan api, tetapi mereka juga memiliki kekuatan angin astral. Mereka membentuk badai partikel dan sangat cepat, hampir secepat teknik melarikan diri dari petir. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengendarai angin, jarak ke bulan darah tidak pernah berubah, dan mereka tidak pernah bisa mencapainya.
Sebuah cibiran berkedip di mata seperti bulan saat suara Yun Xiao terdengar samar, ada baiknya kekerasan dan kegelisahan dalam kepribadianmu meledak sekarang, aku bisa menekanmu sepenuhnya dan mencegah masalah di masa depan. Pupil bulan darah menyempit, dan puluhan ribu sinar cahaya berkumpul di sekitarnya, tanda emas aneh muncul dan langsung jatuh dari langit. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanda itu menyapu badai partikel, setiap partikel bergetar hebat di bawah kekuatan tanda dan akhirnya mengembun kembali menjadi bentuk buaya. Semua energi mengamuk dan tanda emas tiba-tiba menghilang, dan wajah buaya itu menjadi kusam, seolah-olah tiba-tiba kehilangan semangatnya. Pada akhirnya, ia perlahan menutup matanya dan jatuh tak terkendali dari kehampaan yang tak berujung. Murid bulan perlahan tertutup, dunia berubah, dan dia kembali ke ruang rahasia. Ledakan. Tubuh buaya hitam itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Pada saat ini, simbol emas berkedip terus-menerus di benaknya, seolah-olah tercetak dalam formasi. Ini adalah semacam tanda budak pada jiwa, yang langsung meledak ke altar spiritual dan lautan kesadaran. Begitu pikiran pemberontakan lahir, itu akan segera ditekan. Mata naga iblis dipenuhi dengan belas kasihan saat dia berkata, aku akhirnya memaksamu untuk menggunakan jejak budak. Tanda semacam ini tidak akan berpengaruh selama tidak menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, kata Yun Xiao acuh tak acuh. Selain itu, selama saya memulihkan kekuatan saya ke puncak kehidupan saya sebelumnya, saya akan menghapusnya untuknya. Saat itu, saya tidak perlu khawatir tentang pengkhianatannya. Ya, naga iblis mengangguk, saya percaya bahwa bahkan Ao Changkong tidak akan menjadi tandingan untuk Anda ketika Anda pulih ke puncak kedaulatan bela diri bintang 9, kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk hari itu. Saya harap begitu, kata Yun Xiao dengan santai, dengan kilatan cahaya di antara alisnya, dia memasukkan buaya itu ke dalam tablet alam ilahi. Pada saat ini, seluruh ruang rahasia penuh dengan lubang, tetapi tidak runtuh, itu dianggap luar biasa kuat. Apakah kamu benar-benar akan mengekstrak darah Poseidon dari gadis itu? Tanya naga iblis dengan suara yang dalam. Mata Yun Xiao menyipit, dan wajahnya sedikit berubah saat dia berkata perlahan, bagaimana menurutmu? Naga iblis terdiam sejenak sebelum dia berkata, darah kaisar laut itu baik, tapi apakah kamu lupa apa yang terjadi saat itu? Pada saat itu, Anda 100 kali lebih kuat dari Anda sekarang, tetapi Anda hampir kehilangan nyawa Anda di Laut Timur. Saya khawatir jika Anda menyentuh gadis itu, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke benua. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, Yun Xiao tenggelam dalam pikiran saat dia mondar-mandir di ruang rahasia, wajahnya terus-menerus berkedip dengan ekspresi berjuang. Kamu punya alasan untuk mendapatkan darah Poseidon saat itu, kata naga iblis itu lagi, tapi Anda tidak memiliki alasan itu lagi, saya sarankan Anda tidak bertindak gegabah. Murid Yun Xiao menyempit, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu dari masa lalu, keraguan di matanya langsung tersapu saat dia berkata dengan tegas, aku juga punya alasan untuk merebut darah Poseidon sekarang. Kamu melakukannya untuk menyelamatkan orang saat itu, tapi bagaimana dengan sekarang? Naga iblis itu tercengang, sama sekali tidak perlu jika hanya untuk meningkatkan kekuatan Anda, dengan keadaan dan kecepatan kultivasi Anda saat ini, Anda akan dapat kembali ke puncak Anda paling lama dalam 10 tahun. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia berkata, alasanku sekarang adalah untuk membunuh. Membunuh. Mata naga iblis dipenuhi dengan kebingungan, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya gemetar dan dia berteriak, jangan bilang itu karena Ying Luo. Lumayan, niat membunuh di wajah Yun Xiao semakin kuat saat dia berkata dengan dingin, warisan garis keturunan Neptunus memiliki kemampuan untuk melihat melalui segala sesuatu, mata kebenaran, yang dapat melihat melalui semua ilusi. Jika aku bisa mendapatkan mata kebenaran, maka aku akan memiliki kepercayaan diri yang lebih dari cukup untuk membunuh Tianxi. Naga iblis itu terdiam. Di dunia ini, dalam hal serangan energi mental dan teknik ilusi, satu-satunya yang bisa menyebabkan pria ini merasa takut dan takut adalah Tianxi, yang telah berjalan keluar dari kedalaman dunia. Di sisi lain, Tianxi telah membunuh dua teman baiknya berturut-turut, ini sudah menjadi permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, cepat atau lambat, akan ada pertempuran hidup dan mati di antara mereka berdua, dan hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Bersambung.